Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di sini waktu Indonesia Tengah, Bapak Ibu sekalian, sudah 3:30 lebih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Universitas Riau, Winrock dan BRG yang sudah mengundang kami untuk menjadi narasumber pada pelatihan bagi pelatih Paludikultur ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Triwira Yuwati, biasa dipanggil Ira. Saya peneliti pada Balai Litbang LHK Banjarbaru. Di sini kami ingin membagikan sharing saja. Saya tahu peserta pelatihan adalah bapak-bapak ibu petani dan penyuluh yang mungkin sudah ahli dalam tanam menanam dan memelihara. Jadi di sini saya ingin sharing hasil-hasil pengalaman kami yang berkecimpung dalam penelitian restorasi gambut, mungkin rehabilitasi gambut ya Pak, dulu awalnya dari tahun 1998. Tetapi memang betul Pak Ahmad, kantor kami di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru Kalimantan Selatan, tetapi areal penelitian kami di Kalimantan Tengah Pak, di kawasan hutan dengan tujuan khusus Kartika Tumbang Nusa di Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Di sini saya diberi tugas untuk mempresentasikan topik teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman di lahan gambut. Seperti sudah dibahas oleh Pak Nugroho, kemudian Pak Komar, dan Pak Bastoni tentang paludikultur tadi, mungkin Bapak Ibu sudah ini Pak ya, sudah paham bahwa intinya adalah budidaya tanaman tanpa pengeringan lahan atau pada lahan gambut yang dibasahi kembali dengan jenis-jenis asli lahan rawa atau tanaman lahan basah. Jadi intinya itu. Nah, di sini pertama kita akan melihat bagaimana memilih jenis tanaman yang ramah, yang bijak dan ramah gambut itu. Nah, sebetulnya pemilihan jenis tanaman tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nugroho rasanya bahwa ada pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomis, dan sosial. Intinya adalah jenis-jenis yang ramah lingkungan, adaptif di lahan basah, dan tidak invasif. Nah, untuk pertimbangan teknis sendiri ada 3 hal. Yang pertama menyangkut kesesuaian lahan, ini yang paling penting. Karena di sini kita akan menanam di lahan basah. Jadi untuk jenis-jenis lahan kering tentu saja tidak sesuai untuk ditanam di sini. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan bibit yang berkualitas. Yang ketiga adalah kemudahan pemeliharaan. Beberapa cerita-cerita yang kegagalan Bapak Ibu sekalian sudah ada menyangkut hal ini, menyangkut kesesuaian lahan. Sebagai contoh di Kalimantan Tengah, terutama di Gambut Dalam, karena di Gambut Dalam ditanam sengon, jenis yang merupakan jenis lahan kering. Untuk 2 tahun pertama memang masih belum kelihatan, masih bagus saja, tapi begitu menginjak tahun kedua itu tidak meninggi dan tidak membesar. Jadi yang sudah investasi 5 hektar, 10 hektar akhirnya menjadi cerita sedih. Jadi di sini kami menekankan kesesuaian lahan ini sangat penting. Kemudian yang kedua, bibit yang berkualitas itu juga merupakan faktor penentu keberhasilan tanaman. Dan tanaman yang dipilih tentu saja yang mudah dipelihara. Apabila rumit, mungkin petani juga malas untuk membudidayakannya. Yang kedua adalah pertimbangan ekonomi. Ini nanti mungkin Pak Marinus banyak mengangkat tentang aspek ekonomi ini, yaitu sebelum kita menentukan tanamannya apa, kita memang harus mempertimbangkan modal, kemudian apabila nanti sudah menghasilkan, kemana kita memasarkannya, dan berapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Mungkin nanti Pak Marinus akan mengupas lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan sosial, bahwa tanaman ini memang adoptable atau dapat diadopsi oleh petani. Setelah kita mendapatkan jenisnya, kita juga akan pada pertimbangan apakah akan kita tanam secara monokultur atau monocropping atau campuran atau mixed cropping atau tumbang sari. Nah,
ada beberapa kelemahan dan kelebihan untuk monocropping ini atau monokultur. Ini kelebihannya pelaksanaan budidayanya lebih mudah dan tenaga yang diperlukan juga lebih sedikit karena cuma satu jenis yang ditanam. Tetapi resiko kegagalannya tinggi sekali, terutama apabila ada serangan hama penyakit. Selesai terserang satu, terserang semua, habislah tanaman kita. Sedangkan apabila kita menggunakan mixed cropping, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama biasanya adalah pencampuran antara tanaman tahunan dan tanaman pertanian atau tanaman yang jangka tahunan, jangka menengah, dan jangka pendek. Biasanya berbeda tingginya agar distribusi cahaya mataharinya itu lebih merata. Kemudian beda umurnya tentu saja, jadi waktu panennya tidak sama. Jadi sepanjang tahun kita bisa panen berkelanjutan. Habis ini ganti produk satunya. Jadi ada keberlanjutan panen sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga, sistem perakarannya berbeda. Otomatis apabila ada sistem perakaran yang berbeda, yang satu perakarannya dalam, yang satu dangkal, tidak akan ada perebutan unsur hara. Itu adalah jadi di dalam mixed cropping ini resiko kegagalan memang lebih rendah. Nah, ini sebagai contoh jelutung rawa, Bapak Ibu, Dihera polybilla di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah kami menamakannya pantung, nggak tahu kalau di Sumatera ya. Nah, ini menghasilkan kayu, biji, dan getah. Nah, ini dapat dilihat yang atas, ini ditanam secara monokultur. Kemudian yang bawah ini ditanam secara mixed cropping atau dicampur dengan pepaya. Biasanya pada waktu-waktu tertentu juga ditanam ada jagung, ada cabai. Jadi hasilnya itu keberlanjutannya ada. Nah, ini saya sarikan jenis-jenis paludikultur ya dari sumbernya dari Tata dan Susmianto 2019 yang kami modifikasi dari hasil penelitian kami. Berdasarkan manfaatnya ada dikategorikan beberapa, yaitu yang pertama adalah penghasil pangan seperti buah, sumber karbohidrat, protein, yaitu sagu, asam kandis, kerantungan, pepaken, mangga kasturi, mangga kueni, rambutan. Nah, untuk rambutan ini saya bisa cerita di Kalimantan Tengah, di Desa Tumbang Nusa, sampai 3 bulan tergenang itu masih bisa tahan untuk rambutan ini. Kemudian nipah, kelakai, dan tangkawang. Kemudian untuk penghasil serat, substitusi pulp and paper, untuk yang jenis lahan kering adalah akasia mangium. Tetapi untuk paludikultur ini adalah geronggang, terentang, dan galam. Kemudian untuk sumber bioenergi atau wood pellet, briquette, bioetanol, bisa galam, sagu, nipah. Kemudian ada juga penghasil getah atau latex, yaitu tadi jelutung rawa dan nyatoh. Kemudian sumber obat-obatan ada akar kuning, pulai atau pulantan, dan gemor. Nah, untuk gemor ini biasanya diambil kulit kayunya, dan dari hasil penelitian kami di Balai Litbang LHK Banjarbaru, ternyata gemor ini memiliki zat anti diabetes. Nah, kemudian kayu pertukangan tadi banyak dikupas juga oleh Pak Basoni, yaitu Sorea Belangeran dan gerunggang. Kemudian bahan baku kerajinan tangan ada purun. Nah, ini mungkin nanti di Pak Marunus juga akan mempresentasikan bahwa purun ini selain kerajinan tangan juga sedotan ramah lingkungan, bisa dipakai untuk sedotan. Kemudian yang terakhir adalah apabila tapaknya adalah tergenang, tadi kata Pak Bastoni, salah satu adalah ikan yang bisa dikembangkan. Nah, ini yang kami dapatkan di Kalimantan Tengah, yaitu ikan jenis mihung, papuyu kuning, kapar, dan biawan yang merupakan sumber protein hewani. Kemudian setelah kita mengetahui tadi pemilihan jenis tanamannya apa, kemudian akan dikembangkan seperti mixed cropping atau monocropping. Di dalam aspek teknis tadi ada bibit yang berkualitas. Itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan tanaman. Nah, di sini saya beri contoh untuk jelutung rawa, Bapak Ibu sekalian. Ada dua pembiakan, perbanyakan dari
Jelutung Rawa ini. Mungkin besok di lapangan Bapak Ibu akan pergi ke ini ya, ada Pak narasumber yang ketiga atau keempat untuk besok kalau nggak salah akan berkunjung ke persemaian. Nah ini yang kami kembangkan di Banjarbaru untuk ada dua, yaitu pembiakan generatif dan ada pembiakan vegetatif. Pembiakan generatif itu dengan biji atau benih Bapak Ibu, dan pembiakan vegetatif dengan bagian dari tanaman seperti pucuknya, batangnya ataupun akarnya. Nah, untuk jelutung dapat dilihat di sini bahwa setelah kita ambil buahnya, kemudian kita buka kulitnya, terus bijinya direndam untuk dikecambahkan, kemudian ditancapkan pada polybag yang sudah diisi oleh media topsoil dan sekam padi dengan perbandingan 1:1. Nah, sebetulnya sebelum kita akan membibitkan, kita harus mengetahui dulu sumber benihnya. Bisa dalam bentuk biji, bisa juga bentuk anakan alam yang biasanya tersebar di bawah tegakan jenis yang akan kita kembangkan, Bapak Ibu. Di sini adalah Sorea belangeran. Ini sumber benih di Mentangai yang setelah kita amati itu bisa menghasilkan 800 sampai 1000 kg benih per hektar per musim. Sedangkan untuk anakannya sampai 2.410.000 anakan per hektar pada musim buah di April tahun 2012. Jadi kita juga harus mengetahui musim-musim berbuahnya kapan. Kemudian untuk pembiakan vegetatif seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pembiakan vegetatif dengan stek pucuk. Nah, itu ada kuncinya Bapak Ibu. Apabila kita melihat ini, dapat dilihat di sini, ini dengan ini kan berbeda ya, yang ini merah-merah. Nah, ini artinya ini dalam kondisi resting atau istirahat. Yang ini dalam kondisi flushing atau masih aktif. Nah, untuk mengambil bahan stek, jangan sekali-kali ngambil yang flushing, karena dia akan gagal Bapak Ibu. Jadi, untuk bahan stek diambil dalam posisi resting. Yang kedua, apabila dilihat di sini, untuk bahan stek pucuk itu diambil yang ortotrop atau yang tumbuh ke atas, bukan yang plagiotrop atau yang tumbuh ke samping. Karena nanti stek yang akan jadi kalau diambil yang plagiotrop akan tumbuh ke samping juga, tidak lurus gitu. Kemudian untuk mempermudah mendapatkan bahan stek tadi, biasanya kita buat kebun pangkasan. Nah, di sini setiap periode kita potong untuk diambil bahan untuk stek pucuknya. Jadi tidak setiap waktu harus pergi ke lapangan untuk mengambil bahan stek. Ini adalah beberapa yang sudah kami kembangkan untuk pengembangan melalui stek pucuk, baik secara konvensional maupun dengan metode COFCO atau dengan metode pengkabutan. Ini adalah jadi bahan stek itu kita potong, kemudian disisakan sekitar 2-3 helai daun, kemudian menggunakan campuran media pasir, kokopit, dan sekam padi dengan perbandingan 2:1. Setelah sebelumnya direndam dalam roton F supaya merangsang pembentukan akar. Kemudian bibit dipelihara, dan ini adalah beberapa jenis tanaman rawa gambut yang berhasil kami perbanyak secara generatif maupun secara vegetatif. Dapat dilihat di sini hampir semuanya bisa dua-duanya, kecuali untuk galam itu memang kami memperbanyaknya berhasil dengan generatif saja. Kemudian alau ini vegetatif saja. Kemudian ketiau. Nah, kemudian setelah bibit kita pelihara di persemaian, bibit yang seperti apakah yang layak untuk ditanam di lapangan itu juga ada kriterianya. Nah, ini menurut Supriyadi dan Fali tahun 88 ya, sudah lama sekali. Ada beberapa kriteria kelas kekompakan media. Nah, yang menjadi pilihan utama dan pilihan kedua ini yang bisa langsung ditanam di lapangan. Nah, saya bacakan untuk yang pilihan utama adalah bila bibit dicabut dari potnya atau dari polybagnya, media dan akar akan membentuk gumpalan yang kompak, padat, dan utuh 100%. Nah, ini visualisasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang sebelah kiri ini
dari segi kekompakan akar atau root ball compactness ini 100%. Jadi dia siap untuk ditanam di lapangan dan siap lebih siap daripada yang kanan ini. Yang kanan ini tidak kompak sehingga resiko kegagalannya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah teknik penanaman di lahan gambut. Apa yang akan kita tanam? Nah, tadi mungkin sudah banyak disampaikan oleh Pak Bastoni sebelumnya bahwa memang pada tingkat tapak kita harus tahu dulu lahan kita seperti apa. Kita harus mempelajari lahan kita dari segi informasi kedalaman gambutnya. Tadi ditanyakan, ada yang bertanya ya bagaimana mengukurnya. Mungkin besok di praktek mungkin bisa digali lebih dalam. Kemudian informasi tentang genangan, apakah tergenang sepanjang tahun, apakah tergenang hanya musim penghujan saja, dan berapa lama tergenangnya. Terus apakah apa jenis vegetasi yang ada di sana, apa tumbuhan bawah yang ada di sana. Nah, ini dari hasil penelitian kami revegetasi di gambut dalam, kami mengkategorikan menjadi 4 tapak seperti ini, A, B, C, D. Nah, ini sebelumnya ini bagaimana cara menanam. Sebetulnya dalam menanam apa yang diperlukan oleh tanaman, yaitu air, tanah, dan cahaya. Nah, air ini biasanya diatasi dengan drainase, tetapi di sini kita ingat sekali lagi bahwa pada paludikultur tidak ada pengeringan. Jadi kita mengatasi kendala airnya ini dengan memilih tanaman-tanaman yang memang tahan genangan. Kemudian untuk tanah, kita bisa melakukan olah tanah, nanti saya tunjukkan. Dan untuk kompetisi cahaya, kita bisa memanipulasinya dengan jarak tanam. Nah, ini kembali ke yang tadi ya, yang site 4 yang beda tadi, 4 tapak yang beda tadi. Dari hasil penelitian kami, memang tadi juga disampaikan Pak Bastoni, ini di Kalimantan Tengah, untuk Balangeran, Jelutung, dan Galam, itu memang tahan genangan, dan Pulau Rawa. Ini yang tapak A ini ya. Yang lainnya tidak. Tetapi, dan ini kita sudah mencoba kurang lebih 30 jenis tanaman asli gambut, dan kebanyakan adalah memang tanaman perennial atau tanaman tahunan. Kemudian, nah untuk mengatasi genangan tadi, mungkin tadi Pak Komar juga sudah banyak mempresentasikan foto-foto yang bagus-bagus. Nah di sini saya hanya ingin menyampaikan untuk mengatasi genangan tadi bisa dengan guludan atau tongkongan seperti ini, tapi bisa juga dengan surjan atau sebetulnya ini adalah guludan yang diperpanjang gitu ya. Jadi kalau ini kan sendiri-sendiri terpisah, tapi itu dipanjangkan menjadi baris-baris seperti kain lurik Jawa, makanya dinamakan surjan tadi. Nah, tapi kami juga di balai kami ada inovasi selain membuat tongkongan tadi, kita memakai karung, Pak. Karung yang kita isi dengan kompos, tanah mineral, dan sekam padi. Nah, apabila akan menggunakan pupuk juga bisa di sini. Nah, ini ternyata keberhasilannya cukup tinggi dan lebih murah dan lebih mudah karena tidak perlu membuat tongkongan atau gulutan tadi. Jadi ini tinggal karungnya ini kita rusak sedikit untuk menanam bibit. Nah, ini adalah di gambut dangkal di Kalimantan Selatan. Dapat dilihat di sini yang sebelah kiri ini adalah kondisi yang tidak diapa-apakan dan biasanya vegetasinya memang adalah galam. Tapi di sini yang dibudidayakan, nah ini dibuat tadi surjan-surjan. Kemudian tadi untuk tongkongan atau guludan tadi ya, kami melakukan penelitian menanam Sorea Balangeran ini. Ini adalah tanaman umur 9,5 tahun yang waktu itu tahun 2007. Nah, dapat dilihat di sini yang merah ini adalah dengan guludan atau dengan tongkongan, yang biru adalah tanpa guludan. Dapat dilihat di sini untuk tinggi dan diameter, penambahan tinggi dan diameter memang lebih bagus dengan guludan untuk Sorea Balangeran. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bastoni. Saya kira bahwa gambut itu memang untuk menanam, gambut itu memang perlu dibuka. Jadi kami menurut Santosa, ini teman kami di balai,
bahwa sebelum menanam, pertama kita bersihkan dulu permukaan gambut dari vegetasi gulma atau pakis atau kelakai. Kemudian pada titik tanam tersebut kita cincang agar gambut menjadi lebih kompak dan tidak ada rongganya. Kemudian dibuat lubang tanam sesuai dengan ukuran polybag. Kemudian robek permukaan bawah polybag sehingga akarnya terlihat. Kemudian dimasukkan bibit di lubang tanah yang sudah dibuat, baru dipadatkan. Dengan adanya pencincangan ini, sehingga gambut menjadi lebih kompak dan tidak terdapat rongga, ini survival rate atau keberhasilan hidup tanaman menjadi lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa yang kita lakukan setelah penanaman selesai? Yang pertama adalah menyulam. Kita melihat ke lapangan tanaman kita adakah yang mati. Apabila ada yang mati, maka kita harus punya stok bibit untuk menyulam kembali. Kemudian pemeliharaan awal dari gulma biasanya ataupun dengan aplikasi pupuk. Kemudian pemeliharaan lanjutan biasanya cabangnya mulai menutup, mulai bersaing, kita bersihkan. Nah, ini mungkin ringkasnya ya untuk tahapan dari teknik penanaman tadi. Pra penanaman kita perlu persiapan bibit, kita perlu persiapan lahan. Persiapan lahan tadi dari genangan misalnya dengan membuat tongkongan atau surjan gitu. Kemudian di situ kemudian penanaman, kemudian penyulaman, pemeliharaan dan perlindungan. Nah, untuk pemeliharaan tanaman ada dua. Yang pertama adalah bagaimana mengelola kesuburan tanah, dan yang kedua adalah bagaimana pengendalian terhadap serangan gulma dan hama penyakit. Nah, untuk karena kita tahu bahwa gambut adalah miskin hara dan masam, bersifat masam, maka salah satu yang bisa diaplikasikan untuk mengatasi kesuburan tanah gambut yang miskin tersebut adalah dengan aplikasi amelioran. Nah, amelioran sendiri adalah bahan yang dapat meningkatkan kesuburan melalui perbaikan kondisi fisik dan kimia tanah. Nah, beberapa syarat dari amelioran adalah sebagai berikut: memiliki kejenuhan basa tinggi, mampu meningkatkan pH atau keasaman tanah, mampu memperbaiki struktur tanah, memiliki kandungan hara yang lengkap, dan mampu mengusir senyawa racun atau asam organik. Beberapa contoh dari amelioran adalah kapur, seperti dolomit, tanah mineral, pupuk kandang, kompos, bokasi, pupuk anorganik, maupun pupuk organik. Nah, ini foto saya ambil dari bukunya Pak Marinus. Ini adalah di Kalampangan di Kalimantan Tengah. Jadi di lahan Pak Taman ini beliau tidak membakar gambut, tidak mengelola gambutnya, tetapi beliau mengaplikasikan ini tadi tanah mineral, campuran antara tanah mineral dan pupuk kandang di dalam lubang tanamnya. Jadi hanya di lubang tanamnya saja, tapi gambutnya dibiarkan. Nah, ini ternyata hasilnya bisa mengurangi amblesan tadi atau subsiden dari gambut. Terbukti di tetangganya gambutnya sudah turun, sedangkan di Pak Taman ini masih bertahan. Ini adalah salah satu contoh dari pengelolaan kesuburan tanah untuk budidaya di lahan gambut. Kemudian untuk tadi ada pupuk organik, ada pupuk anorganik. Tapi mungkin untuk paludikultur sendiri, kalau kami lebih merekomendasikan boleh menggunakan pupuk anorganik, tetapi mungkin harus lebih bijak, Bapak Ibu Saudara, karena pupuk anorganik ini memang dalam waktu singkat bisa kelihatan efeknya, tetapi sebetulnya merangsang gambut tersebut untuk mineralisasi. Artinya lama-lama bisa mengalami perubahan sifat gambut dan juga mungkin bisa mengalami penurunan gambut. Nah, karena aplikasi dari pupuk anorganik ini bisa mempercepat dari untuk dekomposisi atau pelapukan dari gambut itu sendiri. Jadi akhirnya lama-lama bisa menurun. Jadi kami lebih merekomendasikan pupuk organik. Mengapa? Karena pupuk organik ini dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan pH tanah, menambah unsur hara makro mikro,
dan yang jelas tidak menimbulkan polusi lingkungan. Tetapi memang ada kelemahannya. Biasanya apabila dibandingkan dengan pupuk organik, pupuk anorganik, maaf, ini tidak langsung kelihatan efeknya. Dan memang jumlah pupuk yang diperlukan selalu mesti lebih banyak. Respon tanaman lebih lambat, dan apabila pemrosesan misalnya kompos atau pupuk kandang apabila belum sempurna, maka akan menjadi sumber hama penyakit bagi tanaman ini. Nah, ini adalah inovasi kami dari Balai Litbang LHK Banjarbaru yang namanya Mycophyt. Ini adalah sejenis pupuk organik yang kami kembangkan dari Mycorrhiza arbuscula atau mikroba asli gambut. Ini jenisnya Gigaspora dan Glomus yang kami kemas dan siap untuk diaplikasikan, terutama untuk pembibitan. Yang ini mampu meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman gambut itu sampai 5 kali lipat. Nah, apabila Bapak Ibu lihat di sini, ini yang paling kiri, yang paling kerdil ini yang tidak diapa-apakan, tidak diaplikasikan Mycophyt. Yang dua ini adalah yang diaplikasikan Mycophyt, tetapi media semainya tidak kami sterilkan. Nah, yang tinggi-tinggi ini dengan Mycophyt dan media semainya kami sterilkan. Intinya di sini adalah bahwa Mycophyt ini, Mycorrhiza arbuscula ini mampu berasosiasi atau berteman dengan akar tanaman sehingga mampu membantu penyerapan fosfor yang biasanya itu yang kurang terutama untuk di gambut. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana pemeliharaan adalah pengendalian dari gulma dan hama penyakit. Yang pertama, pengendalian gulma. Kita harus mengetahui suatu tanaman itu kapan periode kritisnya. Periode kritis itu apa? Periode kritis adalah periode di mana tanaman itu berada dalam kondisi yang peka terhadap lingkungan, unsur hara, cahaya, air, ruang tumbuh. Nah, disinilah pada periode kritis inilah apabila ada gulma yang menyerang, maka tanaman akan kalah bersaing dan yang terjadi adalah kegagalan tanaman. Pada Sorea Balangeran yang kami teliti, periode kritis ini adalah sampai 2 tahun. Jadi rutin dilakukan penebasan manual untuk pengendalian gulma 3 bulan sekali sampai umur 2 tahun. Jadi ini pentingnya pengendalian gulma, Bapak Ibu. Kemudian untuk hama dan penyakit, ini kami ambil dari buku Sorea Balangeran, terbitan Balai Litbang LHK Banjarbaru, budidaya Sorea Balangeran. Beberapa hama penyakit yang kita temui pada Sorea Balangeran. Yang pertama ini hamanya adalah kutu loncat atau Diaphorina sp. Ini adalah nimfanya, ini adalah imagonya. Serangannya biasanya pucuk semainya mengering. Nah, pengendaliannya mengurangi naungan. Kemudian yang kedua adalah ulat pemotong, Ophiucha trypanoides. Biasanya serangannya ini adalah hilangnya pucuk batangnya. Pucuk batang itu hilang, dimakan ulat ini. Kemudian pengendaliannya bisa dengan mekanis dengan menangkap ulatnya. Kemudian untuk belalang atau Cathantops splendens, untuk serangannya daunnya dimakan. Apabila 1 atau 2 mungkin tidak apa-apa, tapi kalau hampir menyerang semuanya, ini nanti akan terjadi kegagalan pertumbuhan untuk tanaman tersebut. Nah, pengendalian dapat dilakukan secara kimiawi dengan insektisida fosdrin, basudin maupun diazinon, atau insektisida yang berbahan aktif ini BPMC 500 gram per liter dengan dosis 2-4 cc per liter. Juga dapat mengendalikan hama dari belalang ini. Selanjutnya adalah bintil daun atau leaf gall. Kalau Bapak Ibu lihat, pada daun itu biasanya ada bintil-bintil seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya adalah Hymenoptera yang bintil-bintil ini bisa, kalau banyak, bisa luas permukaan daunnya bisa berkurang. Kalau luas permukaan daunnya bisa berkurang, maka daun tidak bisa terjadi fotosintesis, sehingga bisa kehilangan nutrisi, pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal, dan akan memperlemah struktur tanaman. Kemudian yang terakhir, penyakit bercak daun atau Lasidiplodea dan Coletotrichum.
Ini biasanya seperti terbakar gitu ya, serangannya mempunyai bercak-bercak warna coklat kemerahan, daunnya berlubang, sehingga ini juga luas permukaan daun menjadi berkurang. Kalau luas permukaan daun berkurang, otomatis dia lama-lama akan apabila terjadi meluas akan terjadi memperlambat pertumbuhan tanaman. Nah, ini pengendaliannya di sini menurut Anggraeni bisa dengan menggunakan cuka kayu dengan dosis 40 cc per liter air dengan cara menyemprot seminggu sekali. Mungkin secara singkat itu Pak Ahmad dari saya.